Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A dan 9B. Sekarang kita akan melanjutkan lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada pertemuan kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi. Dan pada pertemuan ini nanti kita akan bersama-sama membahas tentang mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu mad lazim mukhaffaf harfi. Disiapkan bukunya, dilihat modulnya, yang penting digarisbawahi. Untuk mad lazim mukhaffaf harfi, untuk pengertian secara bahasa, kemarin sama seperti mad lazim mukhaffaf ilmi ya. Mad artinya panjang, kemudian lazim itu wajib, kemudian mukhaffaf artinya ringan, harfi adalah huruf. Jadi nanti perbedaannya pada mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim mukhaffaf kilmi. Kalau mad lazim mukhaffaf kilmi itu terdapat dalam kalimat, kalau mad lazim mukhaffaf harfi itu terdapat pada huruf. Nah, sekarang pengertian secara istilahnya apa? Secara istilah, mad lazim mukhaffaf harfi itu adalah ketika ada bacaan panjang, berarti mad tabi'i. Ya, yang bertemu dengan sukun, di mana bacaan panjang ini terjadi pada rangkaian huruf-huruf muqatta'ah. Ya, bacaan panjang bisa seperti itu. Bacaan panjang yang terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang dibaca sesuai nama asli atau sesuai bacaan asli, hukum bacaan asli dari huruf tersebut. Misalkan ha berarti ha, mim, ain, sin, seperti pembacaan huruf hijaiyah. Itu namanya huruf muqatta'ah. Jadi bacaan panjang yang terdapat pada huruf muqatta'ah. Ya, pada huruf muqatta'ah. Kemudian yang terdapat pada ayat pertama pada surat-surat pembukaan, ya, surat-surat tertentu pada pembukaan surat namanya fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu adalah pembuka surat. Ya, sekali lagi gini ya, jadi agar kalian lebih mudah memahami, bacaan mad lazim mukhaffaf harfi itu adalah ketika ada mad tabi'i bertemu dengan sukun yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah atau huruf yang dibaca sesuai dengan bacaan aslinya, yang terdapat pada awal surat. Ya, gitu aja. Yang terdapat pada awal surat-surat tertentu yang merupakan pembukaan ayat atau fawatihus suwar. Nah, cara membacanya seperti apa? Cara membacanya sama seperti mad lazim mukhaffaf kilmi kemarin, yaitu dengan dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat. Contohnya dilihat di situ pada bacaan hamim. Nah, yang dibaca panjang itu loh, yang dibaca panjang nun, itu adalah contoh dari bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Yasin. Nah, itu adalah bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi huruf-huruf yang cara membacanya ringan. Ain, sin, qaf, ringan. Ya, tidak ditekan. Kalau nanti pada musaqqal itu ditekan. Ya, itu bacaan-bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, jadi terdapat pada huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca sesuai bacaan huruf tersebut. Kemudian yang kedua ada mad lazim musaqqal harfi. Nah, sama seperti mukhaffaf, perbedaannya kalau mukhaffaf itu ringan, musaqqal itu berat. Ya, jadi kalau pengertian dari mad lazim musaqqal harfi adalah mad tabi'i yang bertemu dengan tasydid. Nah, perbedaannya di sini. Kalau mad lazim mukhaffaf harfi itu mad tabi'i yang bertemu dengan sukun. Kalau mad lazim musaqqal harfi itu mad tabi'i yang bertemu dengan tasydid, yang terdapat pada huruf muqatta'ah sama dan terdapat pada awal surat
atau surat pembukaan, yaitu Fawatihus Suwar. Cara membacanya sama, 3 alif atau 6 harokat dipanjangkan, cuman perbedaannya ketika mukhaffaf itu diringankan, ketika mustaqal itu diberatkan. Kenapa? Karena ada tasydid. Contohnya alif lam mim lam. Nah, karena ini mim tasydid. Ya, alif lam mim shad, ya. Jadi ada tasdidnya, ditekan pada bacaan musaqqal, ya. Jadi kalian mudah saja, tinggal melihat ketika di situ ada huruf-huruf muqatta'ah pada awal pembukaan surat atau Fawatihus Suwar. Ketika tidak ada tasdidnya itu namanya mad lazim mukhaffaf harfi. Kalau ada tasdidnya mad lazim musaqqal harfi. Bisa dipahami ya? Untuk pertemuan kali ini itu saja. Kalian harus mencari contoh-contoh yang lain agar lebih paham. Bisa dicari di beberapa surat yang memang terdapat huruf-huruf muqatta'ah dan Fawatihus Suwar sebagai pembukaan surat. Dicari contohnya, mudah ketika membedakan antara musaqqal dan mukhaffaf. Ketika mukhaffaf itu tidak ada tasdidnya, ketika musaqqal ada tasdidnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.